Halo Sobis, balik lagi dengan IndiCast, IndiBiz Podcast yang episode ke-13. Bersama saya Emi yang akan menjadi host podcast kita kali ini. Gak terasa ya udah episode yang ke-13 aja. Dan kali ini kita tetap kedatangan tamu spesial yang gak kalah serunya dan kerennya dibanding narasumber-narasumber kita yang sebelumnya ya. So stay tune, kita akan langsung ngobrol seru dengan narasumber kita kali ini. Nah, Sobis, IndiCast atau IndiBiz Podcast kita kali ini bertemakan lindungi diri Anda dan sesama melalui pembayaran PKB dan SWD KLLJ. Nah, jadi kalau bahas PKB nih atau bahas asuransi kecelakaan, pada inget siapa sih? Kita langsung aja selamat datang kepada Bapak Hasjudin selaku Kepala Cabang PT Jasara Harja Cabang Pekanbaru ya Pak, Cabang Riau. Cabang Riau. Oke, jadi benar ya Pak Hasjudin, Bapak? Betul sekali, Mbak. Atau ada nickname-nya Pak, bahasa biasa keren. kalau dipanggil Johan. Cukup jauh ya Pak. Panggilannya Hasjudin. Bapak Hasjudin. Jadi kemarin Pak Rulo udah info ke saya, termasuk titel Bapak gitu. Jadi saya hitung-hitung ada 13 sama kayak episode kita kali ini Pak. Kebetulan episode ke-13, jadi saya tidak perlu sebutkan kali ya Pak, ada 13 titel itu. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, kita sekarang kedatangan tamu dari Jasara Harja. Mungkin ada sobis-sobis atau kita sebutnya sobis ya Pak untuk sobat IndiBiz. Mungkin ada satu atau dua atau ada yang belum familiar dengan Jasara Harja ini. Mungkin boleh diceritakan Pak, Jasara Harja ini sebenarnya apa, fungsi dan perannya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Emi panggilannya ya, Mbak Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Mbak Emi serta para Sobis Pak, sobat IndiBiz. Sobat IndiBiz yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang sangat berharga bagi saya pribadi dan selaku Kepala Cabang PT Jasara Harja Cabang Riau untuk diundang di Sobis ini untuk bisa kita saling bersilaturahmi sekaligus menyampaikan terkait dengan peran dan fungsi daripada perusahaan kami itu PT Jasara Harja. Tadi seperti pertanyaannya Mbak Emi mengatakan bahwa apa sih itu Jasara Harja? Jadi Jasara Harja adalah salah satu badan usaha milik negara yang alhamdulillah di tahun 2024 ini genap berusia 63 tahun. 63 tahun ya Pak. Tahun. Jadi kalau kita mengacu kepada usia Rasulullah itu sudah sama dengan usia Rasulullah. Sama. Artinya sudah cukup lama, cukup tua ya. Artinya di tanah air kita ini sudah 63 tahun. Nah, Jasara Harja adalah salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi kerugian yang merupakan pelaksana dari dua undang-undang Mbak Emi. Dua undang-undang ya Pak? Ada undang-undang nomor 1 itu Undang-Undang 33 tahun 1964 tentang perlindungan bagi seluruh penumpang angkutan umum dan Undang-Undang nomor 34 tahun 1994 terkait dengan perlindungan kepada seluruh pengguna ataupun pemakai dari lalu lintas itu di jalan raya. Oh, seluruh pengguna ya Pak, termasuk angkutan umum. Nah, dari dua undang-undang ini Jasara Harja bertugas untuk memberikan santunan, baik itu santunan kematian terkait dengan meninggal dunia, santunan perawatan terkait dengan luka-luka, termasuk santunan cacat tetap kepada masyarakat kita ya. Tadi yang berdasarkan Undang-Undang 33-nya bagi seluruh penumpang angkutan umum, baik darat, laut maupun udara. Kemudian yang 34-nya terkait dengan pengguna lalu lintas jalan. Jadi kalau mengalami meninggal dunia, amit-amit nauzubillah ya, kita nggak doakan, ada kecelakaan, mengalami cacat tetap itu disantuni oleh negara. Berarti jadi itu langsung melalui Jasara Harja. Ya. Berarti itu tadi penyedia asuransi kecelakaan gitu ya Pak? Perlindungan asuransi. Nah, jadi itu untuk semua baik pengguna lalu lintas itu yang menggunakan kendaraan umum juga. Jadi untuk perbedaannya Jasara Harja sendiri dengan asuransi kecelakaan lainnya apa tuh Pak? Iya. Pada prinsipnya kalau kami tadi adalah suatu asuransi sosial ya yang bergerak di bidang kerugian yang memberikan perlindungan terkait kecelakaan. Jadi kalau prinsipnya adalah membedakan kalau Jasara Harja adalah milik negara. Karena dia milik negara artinya ini adalah milik masyarakat. Sehingga masyarakat itu mempunyai hak dan kewajiban
terkait hal tersebut. Nah, bedanya dengan kalau asuransi kecelakaan lain itu masyarakat mempunyai pilihan. Oh iya betul. Bisa mengasuransikan atau tidak. Tapi kalau terkait dengan jasara harja itu masyarakatnya wajib. Berkewajiban untuk selainnya tadi misalkan Undang-Undang 33 terkait penumpang angkutan umum. Jadi kalau kita misalkan saya Mbak Emi naik pesawat misalkan gitu kan, wajib membeli tiket. Nah, di dalam tiket itu ada asuransi jasara harjanya yang harus dibayar. Udah sudah include, terikut di situ. Gitu. Wajib membayar. Untuk siapa? Untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, bedanya kalau asuransi umum lain ya tidak ada kewajiban gitu. Artinya bisa membeli atau tidak gitu loh. Kalau dia membeli berarti ada ekstra perlindungan. Kalau tidak artinya tetap masih dilindungi oleh jasara harja. Benar. Dan yang paling penting itu di bawah negara ya Pak, ya, Kementerian BUMN. Berarti kita balik lagi ke tema tadi ya Pak. Lindungi diri Anda dan sesama melalui pembayaran PKB dan SWD KLLJ. Nah, ini saya sebenarnya udah pernah lihat kalau nggak salah di STNK ini ada bukannya Pak SWD KLLJ. Cuman saya lupa ingat. Mungkin bisa dijelasin itu SWD KLLJ itu apa dan kaitannya dengan PKB itu sebenarnya seperti apa gitu Pak. Ini pertanyaannya menarik nih. Jadi sebelum saya cerita itu Mbak Emi, artinya ingin saya bercerita sedikit tentang kondisi kita di Provinsi Riau ini. Khususnya di Pekanbaru, karena di Riau ini terus terang selama saya bertugas kurang lebih 8 bulan, kondisi di kita ini sedang tidak baik-baik saja dalam hal terkait dengan kecelakaan lalu lintasnya. Itu sangat tinggi. Bahkan data kami tahun 2023 jasara harja Riau itu telah membayar santunan 70 miliar, hampir 70 miliar. 70 miliar. Iya. Baik itu untuk santunan meninggal dunia maupun luka-luka. Artinya kalau kita misalkan bagi aja secara kasat mata gitu ya, kita bagi misalkan 70 miliar bagi untuk santunan meninggal itu rata-rata 50 juta ya. Berarti kalau 70 miliar bagi 50 juta berarti kurang lebih ada sekitar 1.500 orang yang meninggal dalam 1 tahun ya Pak. Itu data itu. Jadi kalau 1.500 berarti sebulan tuh kira-kira ada hampir 400 kan gitu ya. Dan itu 300. Kecelakaan lalu lintas semua. Lalu lintas semua. Lalu lintas di jalan. Artinya memang cukup mengkhawatirkan gitu. Itu dari sisi angka kecelakaannya ya. Dan itu yang lebih memperhatikan lagi bahwa dari jumlah 70 miliar itu 60% itu adalah dari adik-adik kita, anak-anak kita gitu loh yang usia 15 sampai 25 tahun yang mengalami kecelakaan itu. Tidak punya SIM kan gitu kan? Pakai helm itu menjadi penyebab kecelakaan terbesar di Riau. Lebih ke belum sadar ya Pak, belum sadar akan dengan kedisiplinan, kesadaran. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat dari sisi tingkat kepatuhan pembayaran pajaknya maupun tadi asuransinya itu dari 2,9 juta kendaraan yang ada di Provinsi Riau, tingkat kepatuhan itu baru 50%. 50%. Ya, artinya baru sekitar 1.450.000 unit ya yang membayar gitu loh. Sementara sisanya nggak membayar. Artinya kalau kita analogikan, misalkan ada 100 kendaraan di jalan itu 50 itu nggak bayar pajak, nggak bayar asuransi gitu. Iya Pak, padahal ini ada usaha-usaha tentunya dari jasara harja untuk masyarakat ingat bayar gitu ya Pak. Betul. Mungkin bisa diinfokan seperti apa? Jadi itu yang menjadi salah satu concern kami sehingga kami menjadi suatu kewajiban kami untuk bagaimana mensosialisasikan, bagaimana mengedukasi masyarakat. Alhamdulillah hari ini diundang oleh Sobis untuk bisa hadir bersama untuk menyampaikan fakta dan kondisi yang mengkhawatirkan ini benar. Bahwa kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Ya kan? 1.500 loh. Iya, angka korban COVID aja nggak sama ya, gitu lebih kan? banyak ya Pak yang ininya dalam setahun. Nah, karena itu tadi kekhawatirannya bahwa harapannya bahwa dengan kita asosiasi ini masyarakat ini terinformasikan bahwa negara itu mewajibkan kepada masyarakat untuk namanya membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, diatur singkat dengan SWD KLLJ atau disingkat dengan SW. Nah, dana SW itulah yang digunakan oleh negara untuk membayar santunan kepada korban yang menjadi akibat penggunaan kendaraan kita. Jadi sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri. Tapi untuk masyarakat. Ya, untuk orang lain, pihak ketiga. Begitupun kita. Jadi kita juga dibayarkan oleh kendaraan lain kan gitu loh. Jadi saling melindungi. Jadi konsepnya adalah melindungi diri sendiri dan saling melindungi sesama orang tema lain. hari ini. Nah, tapi itu tadi kalau misalkan masyarakat tidak melakukan pembayaran pajak, ya, pajak kendaraan bermotor dalam hal ini tidak melakukan pembayaran sumbangan wajib, baik itu di Samsat maupun pakai sistem online seperti Signal dan lain-lain kan gitu sudah siapkan. Artinya apa? Masyarakat nggak bisa terlindungi.
Iya, negara nggak betul. bisa hadir gitu. Betul. Itu menjadi kekhawatiran gitu. Betul. Padahal sosialisasinya udah digencarkan dan ada sistem informasi apa tadi ya Pak? Signal itu sistem informasi digital nasional. Jadi kalau misalkan kita mau bayar ke Samsat, mau bayar pajak kendaraan bermotor dan SW, kita nggak perlu lagi ke Samsat. Oke, bisa melalui Cukup sistem mengupload informasi itu Signal ya, Pak. kan di Play Store, kemudian bisa membayar situ. Nah, kemudian dari sisi pendekatan pelayanan sebenarnya di Riau ini pemerintah kita tuh sudah sangat-sangat memberikan kemudahan dan kelancaran kepada masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Ini terbukti dengan semakin banyaknya dibangun Samsat. Seluruh Riau ini ada kurang lebih 60 Samsat. 60 ya Pak? Ya, 60 Samsat. Itu belum terhitung dengan drive-thru. Kemudian ada juga Samsat Tanjak namanya, transaksi antar jemput antar kampung. Jadi didatangi langsung sama petugas-petugas Samsatnya gitu. Untuk yang area-area yang tidak bisa dijangkau yang jauh. Berarti yang 60 itu yang ada benar-benar yang meja ada pelayanannya. Kantornya, ya ada loketnya gitu. Itu tersebar di seluruh Riau Daratan ini Riau ya, Daratan, Pekanbaru dan dari sekitar 13 kabupaten kota. Artinya memang kemudahan-kemudahan itu sudah selalu diberikan kepada masyarakat, tapi memang tinggal sekarang bagaimana masyarakat kita ini patuh gitu loh. Iya. Nah, gini Pak, yang tadi kan ada informasi bahwa cuman 50% masyarakat yang patuh gitu. 50%-nya lagi tidak patuh. Gitu. Nah, untuk yang masyarakat yang belum patuh ini sebenarnya ada konsekuensi atau seperti apa, Pak? Karena sampai sekarang terbukti nih belum meningkat ya jumlah kepatuhan masyarakat. Nah, konsekuensinya tadi yang tidak kita sama-sama harapkan bahwa nauzubillahi min dzalik sekali lagi, ketika terjadi kecelakaan maka negara belum tidak bisa hadir. Tidak bisa memberikan perlindungan ya, santunan terkait dengan kecelakaan itu. Berarti sangat penting nih, Sobi sudah pada bayar belum? Udah PKB dan sumbangan wajib dicek ya lagi, Pak? Dicek lagi. Setiap kendaraan ada STNK-nya setiap tahun juga setiap ya, tahun. Jangan sampai terlambat, jangan sampai menunggak kan itu. Berarti tadi kan kita Jasara Harja ini hadir untuk menyediakan asuransi gitu ya Pak. Bagi seluruh masyarakat yang lalu lintas, baik itu ada menggunakan kendaraan umum ataupun yang kendaraan pribadi dan semuanya. Nah, ketika amit-amit ada terjadi nih seperti tadi ada 1.500 di tahun 2023, itu seperti apa proses klaim santunannya Pak? Ya. Untuk penumpang umum, kalau sistemnya penumpang umum itu kan dia mengasuransikan dirinya sendiri. Betul. Artinya walaupun misalkan nih angkutan yang digunakan itu kecelakaan, baik itu cuma kecelakaan tunggal, misalkan nabrak pohon, tapi penumpangnya itu pasti terjamin. Itu penumpangnya terjamin ya Pak? Dia membayarkan langsung. Dia membayar langsung. Jadi nanti Jasara Harja yang akan bekerjasama dengan operatornya, pemilik kendaraannya nanti yang akan menyetorkan kepada Jasara Harja. Kalau dari sisi itu nggak ada masalah. Cuma yang jadi permasalahannya terkait dengan tadi pengguna lalu lintas jalannya. Iya, benar. Artinya kalau dia belum bayar pajak, dia menunggak Jasara Harjanya, artinya ya negara nggak bisa hadir. Walaupun kita sekarang masih ada semacam relaksasi kebijakan bahwa kita masih kasih ruang kepada masyarakat untuk membayar dulu deh. Jadi sebelum santunannya diberikan, dia harus penuhi dulu semua kewajibannya, lunasi dulu tunggakannya, bayar dulu pajaknya dan lain-lain kan. Iya, benar-benar. Sambil nanti setelah selesai baru disalurkan santunannya. Nah, kalau untuk proses santunannya sudah sangat sederhana, artinya begitu terjadi kecelakaan, silakan laporkan ke polisi, udah setelah itu Jasara Harja yang bekerja. Cuman lapor polisi aja prosesnya Pak? Iya. Tanpa, kalau untuk dokumen-dokumennya berarti berurusan sama? Nggak ada, nanti Jasara Harja yang akan melengkapi itu. Datangin dengan survei, melalui jemput bola untuk melengkapi KTP dan lain-lain. Secara nasional, kami membayarkan klaim itu dengan waktu kurang lebih 1 hari 4 jam. Dalam 4 jam Pak? 1 hari 4 jam. 1 hari dan 4 jam. Jadi sejak berkas lengkap itu 1 hari 4 jam tuh sudah harus dibayar. Berarti 1 kali 28 jam. Iya, 28 benar jam ya Pak? Berarti untuk tadi misal ada kecelakaan di kendaraan umum, sementara penumpangnya itu udah diasuransikan gitu ya Pak. Yang menjadi bahaya adalah orang-orang di sekitar itu yang tidak membayar pajaknya motor dan sumbangan wajibnya gitu ya Pak. Nah, ini dengar-dengar nih Pak, ada kabar-kabar burung gitu ya, kalau ternyata yang tidak memiliki SIM itu tidak menerima asuransi gitu, tidak bisa diklaim atau seperti apa gitu ya. Itu benar apa enggak ya Pak? Jadi bukan kabar burung lagi Mbak Imi, itu udah ketentuan undang-undang. Ternyata ketentuan undang-undang ya saya dengar, bukan kabar burung. Jadi kalau mengacu ke Undang-Undang Nomor 34 tadi tahun 64, junto Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 65 di pasal 14 itu sebutkan bahwa ketika terjadi kecelakaan di mana penyebab kecelakaan itu tidak memiliki surat izin mengemudi atau dokumen-dokumen legal lainnya itu, maka Jasara Harja tidak bisa melakukan pembayaran santunan.
Oh, Termasuk gitu. misalkan nih amit-amit ya, orang tersebut nabrak orang. Iya. Berarti orang itu kami nggak bisa bayar. Iya benar. Jadi yang bayar itu yang nabrak tadi. Oh. Nah gitu. Udah dia yang nabrak, dia yang bayar 2 kali lagi Iya, ya. jadi seperti itu. Itu berdasarkan ketentuan undang-undang. Walaupun memang sampai sekarang ini masih terus kita laksanakan terus lah, sosialisasi dan sebagainya, relaksasi, dan akibatnya apa ya? Memang ya cukup memprihatinkan juga. Benar, Kita juga harus melihat dari sisi kemanusiaannya. Jadi ada di kami itu ada namanya mekanisme kebijaksanaan itu ex gratia payment, pembayaran yang sebenarnya bukan melakukan kewajiban gitu kan. Tapi ya kedepannya ini sementara dikaji di Prolegnas, seperti ex gratia ini akan diberhentikan. Oh, Jadi karena kalau seperti itu masyarakat juga nggak terdidik nantinya, benar-benar. nggak jadi disiplin gitu Iya, kan. karena jatuh ke alih bayar gitu, benar Iya, ya Pak. Sementara yang objeknya sendiri itu tidak menyadari bahwa Tidak dia harus menyadari membayar harus sebenarnya. memiliki SIM, harus Benar, membayar benar. pajak kan gitu. Iya, iya benar-benar Pak. Nah dari tadi tuh saya dengar jasa Raharja ini kayak positif ya, sangat helpful ya saya dengar dari tadi itu, termasuk ketika ada suatu kejadian yang tidak diinginkan itu benar-benar bantuannya itu cepat gitu ya, Iya. proses klaimnya segala macam dibantu. Nah sebenarnya untuk yang asuransi kecelakaan di Jasa Raharja sendiri ada nggak ya Pak boundary-nya atau keterbatasan yang tidak dijaminkan gitu loh oleh Jasa Raharjanya? Ya, pastinya setiap asuransi ada yang Tidak lingkup dijaminkan. terjamin dan tidak Benar. terjamin ya. Tapi pada prinsipnya kalau undang-undang kita, undang-undang 33 maupun 34, posisi yang nggak terjamin itu memang suatu kasus-kasus yang sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan kecelakaan ya. Oh, oke. Sebagai contoh misalkan yang tidak terjamin akibat upaya bunuh diri. Oh, iya. Jadi kalau iya. bunuh diri nabrakin gitu Iya, ya gitu. benar-benar. Tapi itu kan nggak terjamin. Kemudian kendaraan yang digunakan itu digunakan untuk ajang balap-balapan, ketangkasan, oke. pertandingan dan lain-lain itu nggak terjamin. Kemudian terlibat huru-hara, ada kondisi darurat perang, kemudian ada disaster, natural disaster, bencana alam dan lain-lain. Itu hal-hal yang gitu aja yang nggak dijamin, Mbak. Nah, Berarti tapi kedepannya ini akan dikaji lagi. Bahwa kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 terkait dengan misalkan nggak pakai helm, melawan oke. arus, kan gitu Benar-benar. kan? Itu kan termasuk hal yang disengaja. Ya, benar. Dengan adanya prolegnas ini itu akan jadi sesuatu nanti yang tidak terjamin juga nantinya. Benar-benar. Mungkin itu juga salah satu nanti aspek yang bikin kita masyarakat itu makin sadar Makin gitu ya Pak, disiplin, bahwa makin perlunya sadar. asuransi dan perlunya untuk menjaga keselamatan Keselamatan lalu diri lintas. sendiri, Benar-benar. melindungi diri sendiri dan melindungi sesama. Orang lain, benar. Bukan hanya dari keselamatan, juga untuk pembayarannya tadi ya Pak, Pembayaran. biar nggak dilimpahkan Ya, nggak ya. betul. Benar-benar. Oke, tadi Bapak ada info kalau Bapak baru 8 bulan ya Pak. Mungkin kita ini lanjut ke bicara santai ya Pak. Iya. 8 bulan di Pekanbaru ya Pak. Baru di bulan berapa tuh berarti Pak? Saya bulan Juli tahun Oke, lalu. Juli. Iya. Sebelumnya di mana Bapak? Sebelumnya saya sudah keliling mancanegara. Gak keliling Indonesia. Mantap. Kalau di Keliling Instagram Indonesia. tuh banyak highlightnya ya Pak, banyak lokasinya. Iya. Gimana Pak sebelumnya di? Saya sebelumnya sempat ditugaskan di salah satu anak perusahaan Jasa Raharja di Jasa Raharja Putra di Jakarta, kurang lebih hampir 5 tahun lebih. Oh 5 tahun Ya, lebih ya Pak. pada waktu sebagai corporate secretary. Oke, berarti langsung ke sini promosi gitu ya. Sebelumnya ke Sulteng, Sulawesi pernah. Tengah. Saya 1 tahun 2 bulan di Sulteng. Oke, dengan Jakarta. jabatan yang sama Dengan Pak? kepala cabang ya. Oh, sudah kepala cabang. Jadi gimana Pak ke Pekanbaru? Ini baru pertama kalinya Pertama kali ke Pekanbaru saya. Oh ya, untuk daerah Sumatera udah Kalau ada beberapa datang yang lain. hanya untuk sekedar minum di Kimteng pernah, tapi kalau untuk kerja Ngopi-ngopi lagi. ngopi-ngopi lagi. Oke, untuk bekerja baru ini Untuk ya Pak. bekerja. Ada culture shocknya nggak ya Pak, ketemu sama atau bekerja sama dengan orang-orang Pekanbaru sini? Iya, yang pasti memang Indonesia kita ini benar-benar Bhinneka Tunggal Ika ya. Kenapa Berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi Oke. masing-masing daerah tuh punya karakter yang Berbeda. beda-beda gitu. Seperti saya lahir dan besar dari Indonesia Timur, lebih tepatnya di Makassar kan. Oh, di Makassar. Sehingga begitu masuk ke sini memang harus sedikit ada banyak adjust juga gitu. Oh, oke. Walaupun dari sisi budaya sebenarnya kurang lebih sama ya Bugis dengan Melayunya. Benar-benar hampir Tapi sama. kalau saya melihat kita ini orang Melayu di sini kan memang harus banyak berpantun ya. Iya Pak. Kalau di sana jarang ya Pak. Di sana nggak pernah berpantun mau nggak mau. Oh, iya. Saya harus belajar pantun dulu. Jadi tapi udah mahir berarti sekarang ya Pak, udah katam. Oh nggak juga. Jadi pantun saya tuh dari dulu masih itu aja Mbak. Yang Jadi gimana? jalan-jalan ke kota Paris, lihat rumah berbaris-baris, biar mati di ujung keris, asalkan bisa melihat Mbak Emi yang manis. Wih. Nah, kira-kira gitu.
tetap ada matinya gitu Iya. Pak. Biar ada hubungannya ke asuransi Asuransi tadi. lagi, ya. Oke, iya masuk akal. Mantap Pak, nyambung nih. Berarti selain itu berarti belum ada ya Pak? Belum. Mungkin bisa dicari lagi. Atau sayur kacang, sayur lodeh. Cakep. Ya, saya sayang dia deh. Waduh. Digituin nggak Mbak di kantor? Ya, di sini juga sering gitu Pak. Tiap ada meeting juga tetap aja Pasti pembuka pantun dan ya? penutupnya pantun. Iya. Mungkin GM kita nanti bisa berbalas pantun dengan di Kim Teng ya Pak. Berbalas juga. pantun. Oke, jadi untuk dari segi hobi Pak, Hobi saya Sukanya sampai olahraga? dengan saat ini olahraga agak kurang saya, Mbak. seni berarti Pak. Seni juga. Lebih banyak membaca sebenarnya. Oh. Termasuk membaca hatinya Mbak Emi kan Waduh. gitu kan. Termasuk Ibu baca Bu. Oke gitu ya Pak. Suka membaca. membaca. Saya target sehari seminggu tuh harus minimal 3-4 buku. Oh, Harus pantesan saya baca. kantornya sebelah Gramedia ya Pak ya? Nah, Oh, alhamdulillah itu sering di- mampir berarti. Mantap. Teman-temannya juga di sini disuruh membaca nggak ya Oh, sama hobi. Bapak ya? Wajib Hobi. baca, iya. Wajib. Oh, itu kriteria masuk Jasara Masuk Harja. Jasara Pak, Harja, ya? wajib Harus baca, Pak, iya. ya. Oke. Kalau seni berarti kurang juga Pak. Seni saya senangnya biasa main piano. Oh. Main piano. Kadang-kadang apa? Di sini nggak ada drumnya aja biasa saya. Suka kadang-kadang juga atau saya yang lagi disuruh emosi, Pak? panci aja. Panci disusul gitu. Tapi kemarin denger ini Bapak ngobrol sama Pak GM kita Pak Susila Sen, Sian Siombing itu bahas turun golf itu bukan ya Pak? Iya, Bukan kalau hobi. golf itu bukan hobi Mbak, itu mata pencarian. Oh, iya, Iya. itu salah satu saran atau channel ya Channel. Pak. Ketemu sama Pak Sian di situ juga aja. Juga Oke. banyak negosiasi, banyak bicara-bicara bisnis itu memang di lapangan itu, lapangan golf itu. Kalau lagi kesel sama sebelah Lagi juga kesel, bisa langsung tinggal pukul aja pukul. soalnya. Pukul bolanya Pukul maksudnya ya bolanya. Pak. Oke, mungkin kita butuh ini Pak kali Pak, ada closing statement nggak terkait keterlibatan Telkom mungkin dengan Jasara Harja, apa yang perlu disupport atau apa gitu Pak? Ya, yang pastinya sebagai suatu badan usaha milik negara dalam lingkup kementerian yang kita harapkan dan kami sangat berharap juga bahwa kami didukung dari sisi kolaborasinya. Iya. Kemudian dari sisi bagaimana kita sinergitas ekosistem. Betul. Karena Jasara Harja juga sangat tergantung terkait dengan telekomunikasi, terkait juga dengan bagaimana bisa memanfaatkan semua jaringan-jaringan. Itu kan pas mau nggak mau dan ya suka nggak suka memang kita harus membesarkan telkomnya kan gitu. Betul. Yang pertama, kemudian harapannya kedepannya juga bahwa dengan semakin meningkatnya teknologi, dengan semakin meningkatnya peradaban kita, mau nggak mau memang kita harus banyak belajar dari Telkom juga. Apa soal apa itu Pak? Terkait dengan bagaimana adaptasinya. Oh, Jadi tadi oke. kolaborasi maupun adaptasi. Adaptasinya juga. Karena kalau kita melihat, kebetulan dulu saya waktu di Makassar rumah saya samping Telkom, Mbak. Oh, Persis iya, Pak. samping Telkom. Jadi aman jaringannya Pak. Kalau terlalu dekat gitu kan. Jadi kalau telepon tuh pakai telepon koin kan? Oh Masih gitu. telepon koin dulu, Oh Mbak. teleponan koin. Iya. Jadi benar. cuma itu kalau sekarang sudah nggak ada. Artinya itu meningkat Iya, teknologi adaptasi. sekarang sudah. Nah itu Jasara Harja sebenarnya harus banyak belajar juga dari Telkom. Benar. Berarti tadi kolaborasi Iya, dan adaptasinya adaptasinya gitu itu. ya Pak. Siap, nanti disampaikan juga ke Pak GM kita. Iya. Termasuk yang ini Mbak terkait upaya kita untuk semakin memperluas, menyebarluaskan informasi-informasi terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat ini terkait dengan iya, perlindungan ini. betul. Karena tadi mengingat permasalahan tingkat kepatuhan kita sudah dalam tahap yang cukup memprihatinkan gitu ya. 50% itu sudah menurut kami itu sudah sangat tinggi gitu. Iya. Jadi setengah penduduk Riau ini nggak patuh gitu. Iya, kalau sama Telkom itu bisa lah Pak untuk Iya, komunikasi harapannya dan dengan untuk melalui reminder. SMS blast, Benar, WA blast kan blast, gitu ya, iya. Kita memanfaatkan teknologi. betul, ada produk kita OCA, tapi nanti untuk yang selanjutnya kita bisa bahas off Siap. air. Kita lanjut di belakang gitu ya Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau ditanyakan lagi atau mungkin disampaikan ke Sobis nih Pak. Ya, baik, terima kasih teman-teman Sobis. Kami sangat berharap bahwa kami mewakili manajemen dari PT Jasara Harja dalam ini PT Jasara Harja Cabang Riau berharap bahwa Jasara Harja ini tidak bisa sendiri. Jasara Harja ini ada karena adanya masyarakat dan siap untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Namun yang ingin kami sampaikan di sini bahwa kami berharap dan sangat tidak berharap juga masyarakat ini bisa mendapatkan perlindungan dan tidak berharap bahwa masyarakat ini justru malah tidak terlindungi dengan diri sendirinya gitu.
Sehingga harapannya kesadaran kita, kedisiplinan kita baik dalam hal terkait dengan membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu dengan sumbangan wajibnya, termasuk bagaimana disiplin kita dalam menjaga keselamatan diri kita di jalan maupun di mana saja, itu menjadi suatu hal yang mutlak. Karena budaya ini, disiplin ini harus kita mulai dari diri kita sendiri, sehingga bisa kita tularkan kepada orang lain. Jadi kalau bukan kita yang memulai, terus siapa lagi? Benar sekali. Jadi Sobis ingat untuk membayar PKB, ingat untuk membayar sumbangan wajib gitu ya Pak. Dicek-cek lagi itu udah bayar apa belum nih tahun ini. Mungkin itu aja episode ke-13 kita kali ini, sama dengan titel Pak Hasjudin tadi ada 13 titel loh. Saya sendiri salut gitu ya. Saya Emi dan Bapak Hasjudin pamit undur diri. Sampai ketemu di Indie Biz Podcast episode selanjutnya.